Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Masih menjadi satu-satunya channel di Indonesia yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Oke, kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasanya, mulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 ada dampak daripada hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Karena apa? Di sini yang saya lihat daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi usaha yang kaitannya dengan pencarian nafkah atau rezeki, kamu bisa mengantisipasi hal-hal negatif yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Ketika di situ ada rasa pesimis, kamu bisa segera mengatasi. Ketika ada perasaan ingin menyerah, kamu bisa segera mengatasi. Sehingga apa yang terjadi? Di hari Selasa ini sepertinya dalam sisi rezeki akan ada beberapa perubahan-perubahan yang cukup positif. Atau bisa dikatakan secara rezeki ada beberapa hal yang tidak terduga yang kamu dapatkan yang konteksnya adalah positif. Daripada segi keuangan, di sini kalau bisa saya katakan cukup lancar dan juga sepertinya memang daripada segi keuangan kalau tidak di hari Selasa di beberapa hari ke depan kamu akan mendapatkan tambahan daripada rezeki yang tidak terduga yang berwujud dengan uang. Dan itu memang karena apa? Karena memang di sini kamu bisa menghilangkan hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kamu. Itu yang pertama. Kemudian bicara soal konteks pekerjaan. Memang di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 ini terkadang ada masalah memang di dalam urusan pekerjaan kamu, tetapi di sini kamu selalu mencari cara. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi daripada permasalahan yang kamu hadapi daripada sisi pekerjaan. Sehingga ketika di hari Selasa ini muncul percikan masalah yang baru, di sini kamu bisa segera mengantisipasi. Sehingga apa? Urusan pekerjaan kamu dan urusan kondisi keuangan kamu berada di dalam suatu grade yang positif. Kemudian memang yang terakhir kalau bicara soal masalah hubungan asmara, di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 ini sedikit ada perbaikan. Bisa dikatakan sedikit ada perbaikan walaupun memang tidak secara keseluruhan. Nah, perbaikannya ini dari mana? Perbaikannya adalah ketika antara kamu dengan pasangan tidak saling mempermasalahkan satu sama lain. Karena apa? Kamu saat ini sedang terfokus dengan tujuan kamu dan di sini di sisi yang lain pasangan kamu juga sedang terfokus dengan tujuannya. Sehingga hubungan asmara kamu tidak saling mempermasalahkan satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Nine of Wands. Artinya apa? Daripada segi keuangan, di sini memang banyak sekali beban yang kaitannya dengan kondisi keuangan. Karena apa? Memang di sini di bulan September tahun 2020 sedikit lebih baik dibandingkan bulan Juli yang lalu. Agustus September memang bisa dikatakan kondisi keuangan kamu cukup meningkat. Tetapi di sini memang selalu ada sebuah kesalahan. Karena apa? Sampai dengan hari Selasa ini, daripada segi kebutuhan dan keinginan, kamu masih suka mencampur adukkan menjadi satu. Sehingga apa? Sehingga di sini antara kebutuhan dan keinginan itu tidak bisa kamu pisah-pisahkan, tidak bisa kamu sekat-sekat. Jadi di sini memang daripada kondisi keuangan, kamu tidak punya skala prioritas, terutama di dalam kondisi keuangan kamu. Dan terkadang hal ini mengakibatkan sedikit bermasalah di dalam kondisi keuangan kamu. Dan ini harus segera bisa kamu antisipasi. Sejak hari Senin kemarin, atau bahkan Senin minggu yang lalu, saya selalu mengatakan selalu bedakan mana keinginan, mana kebutuhan.
turuti terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan yang primer, kebutuhan-kebutuhan yang pokok yang ada di dalam diri kamu. Baru nanti ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, kamu baru memenuhi kebutuhan sekunder kamu. Jadi memang di sini untuk bisa punya prioritas daripada segi keuangan ini sangat penting sekali. Dan ini yang masih menjadi kelemahan kamu di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Kemudian bicara soal usaha dan pekerjaan. Memang di sini di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan usaha banyak sekali beban yang ada di belakang kamu. Artinya apa? Di sini kamu menyelesaikan sendirian dengan beban-beban yang banyak yang ada di belakang kamu. Dan tetapi kamu berharap sama siapa lagi yang bisa menyelesaikan masalah pekerjaan kamu, yang bisa tahu solusi apa di dalam urusan usaha kamu, yaitu diri kamu sendiri. Jadi di sini memang sebisa mungkin kamu harus bisa menyelesaikan itu sendiri. Nggak usah terlalu melibatkan banyak pihak. Lebih baik kamu terfokus dengan apa yang kamu kerjakan dan yakin dengan kemampuan kamu bahwa kamu bisa mengantisipasi hal itu. Kemudian yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara. Dikatakan baik, hari Selasa ini juga bisa dikatakan baik juga. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang kurang baik. Nah, hal kurang baiknya itu apa? Di sini kalau bisa saya katakan hal kurang baiknya adalah ketika kamu dengan pasangan kamu ini crash atau ada permasalahan, itu selalu perlu waktu yang lama untuk baikan. Perlu waktu yang lama untuk saling menghadapi satu sama lain. Tingkat keegoisan mungkin sama-sama tinggi, tetapi di hari Selasa ini tingkatnya lebih tinggi daripada hari biasanya. Dan di sini butuh yang namanya pengertian, butuh yang namanya rasa kesabaran menghadapi zodiak Aquarius ataupun sebaliknya, Aquarius menghadapi pasangan kamu. Dan ini yang harus bisa segera dilakukan di dalam urusan hubungan asmara kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Emperor. Oke. Kalau dikatakan hari Senin kemarin ada sedikit penurunan daripada kondisi rezeki atau keuangan, di hari Selasa ini sudah mulai menampakkan naik lagi. Jadi ada bibit-bibit yang tumbuh daripada kondisi keuangan kamu. Dan ini memang yang harus kamu jaga. Karena apa? Seiring dengan barengannya kamu menghadapi masalah dan juga selarasnya kamu dengan mencari rezeki. Di sini memang kondisi rezeki kamu dan kondisi pekerjaan yang harus menjadi andalan kamu. Karena apa? Kalau daripada sisi masalah sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 ini, masalah pokok kamu memang masih belum selesai. Tetapi apa yang bisa kamu harapkan? Yang bisa kamu harapkan adalah daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, dan daripada sisi keuangan kamu. Dan di sini memang bisa dikatakan buat kamu yang sudah berumah tangga ataupun kamu yang sudah memiliki buah hati, di sini bisa saya katakan fokus kamu adalah untuk kebahagiaan rumah tangga atau kebahagiaan buah hati kamu. Maka di sini kondisi keuangan harus benar-benar bisa kamu jaga kestabilannya. Kemudian kondusivitas daripada tempat kerja ataupun kondusivitas daripada tempat usaha kamu harus tetap dipertahankan. Karena apa? Karena di sini bisa saya katakan ada tanggung jawab yang besar yang ada di dalam diri kamu. Nah, kemudian bicara soal masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Ada kartu The Hanged Man. Bahkan di sini bisa dikatakan kamu sedang berjuang di last minute akhir atau bisa dikatakan berjuang keras untuk bisa masalah ini segera selesai. Tetapi memang terkadang ketika masalah ini mau selesai, selalu saja ada penambahan masalah. Dan ini yang masih terkadang tergolong memberatkan kamu. Karena apa? Karena masalah yang sebenarnya itu memang masih belum bisa terselesaikan. Dan ditambah lagi, daripada sisi hubungan asmara, sepertinya antara kamu dengan pasangan kamu ini ada sedikit konflik yang memang sampai dengan saat ini belum bisa dijelaskan. Konfliknya itu apa? Kamu itu sebenarnya nggak tahu, tetapi merasa nggak nyaman di dalam urusan hubungan asmara kamu. Pokoknya di hari Selasa ini yang paling penting adalah segi pekerjaan, segi usaha, dan segi keuangan kamu dalam kondisi yang positif. Udah itu aja dulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Judgment
Dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Oke, kita bahas hal yang enak terlebih dahulu. Hal yang enak yang pertama atau hal yang mantap-mantap yang pertama adalah daripada kondisi keuangan kamu. Di sini bisa dikatakan kondisi keuangan kamu walaupun saat ini kamu sedang terjerumus ke dalam suatu masalah, tetapi di sini kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup terjaga. Bisa dikatakan cukup terjamin. Artinya apa? Artinya di sini daripada segi keuangan kamu bisa kontrol dan bisa kendalikan daripada segi keuangan kamu. Nah, segi keuangan yang sehat, segi keuangan yang baik tentunya juga selaras dengan sisi pekerjaan ataupun sisi usaha kamu. Walaupun hampir sama dikatakan satu frekuensi dengan Pisces, tetapi di sini kamu lebih baik daripada zodiak Pisces. Karena apa? Karena memang di sini ketika kondisi keuangan kamu bagus, kondisi pekerjaan kamu bagus, di sisi yang lain kamu juga punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Dan di sini bagi zodiak Aries, kamu ini orangnya sudah punya yang namanya ketegasan terhadap diri kamu dengan keadaan. Artinya apa? Di sini ada kartu The Judgment. Kamu tidak membiarkan orang lain untuk mengendalikan kamu. Kamu tidak membiarkan orang lain untuk mengatur kehidupan kamu. Jadi memang di sini kalau bisa dikatakan kebahagiaan kamu itu ya kamu sendiri yang menciptakan, bukan orang lain yang mengatur kebahagiaan kamu. Dan di sini terkadang memang kalau daripada sisi yang lain, daripada sisi hubungan asmara khususnya, terutama buat yang belum menikah, memang terkadang ketika ada masalah dengan pasangan, di sini memang terkadang pasangan kamu itu terlalu menyudutkan kamu. Pasangan kamu itu terlalu menyalahkan kamu. Sehingga apa? Di dalam tanda kutip kamu seakan-akan dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pasangan kamu. Pikiran ingin melepaskan tetapi hati masih ingin bertahan. Nah, sekalipun kamu melepaskan kemudian nanti baikan lagi. Nah, ini terkadang yang memang masih menjadi suatu problematika dasar yang ada di dalam urusan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan ini masih terus terjadi sampai dengan hari ini. Hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands 2 dan 3. Di sini artinya apa? Di sini kamu yang pertama harus memahami potensi yang ada di dalam diri kamu terlebih dahulu. Kenapa kok kamu saat ini merasa kehidupan kamu ini seperti ini tak aja, tidak ada perkembangan maju? Karena apa? Karena kamu tidak bisa menyadari potensi yang ada di dalam diri kamu. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan kamu harus bisa mengenali diri kamu sendiri. Kamu harus tahu apa yang menjadi kelebihan kamu dan kamu juga harus tahu apa yang menjadi kekurangan kamu. Kamu harus bisa yang namanya memaksimalkan kelebihan kamu di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan di dalam urusan pekerjaan kamu, memang di sini kamu bisa memberikan yang maksimal di dalam pekerjaan kamu. Tetapi memang terkadang di satu sisi di dalam urusan pekerjaan kamu ada beberapa hal yang cukup menghambat kamu. Artinya apa? Di sini kamu itu pengen segera selesai pekerjaannya, tetapi daripada teman kerja kamu seakan-akan kok memang masih tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu gitu loh. Kamu pengennya maju, tetapi teman kamu pengennya stagnan di situ aja. Sehingga apa? Kamu serba bingung. Kamu di satu sisi agak sedikit kurang enak dengan teman kerja kamu, tetapi kalau kamu nuruti teman kerja kamu, maka pekerjaan nggak selesai-selesai. Sehingga ini memang masih menjadi suatu masalah di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua untuk masalah keuangan. Masalah keuangan kamu harus punya visi yang jelas. Masalah keuangan kamu harus lebih visioner lagi. Karena apa? Untuk saat ini memang secara keuangan kamu bisa dikatakan cukup aman. Masalah keuangan saat ini bisa dikatakan cukup oke. Tetapi kan kamu nggak tahu bagaimana nanti ke depannya seperti apa. Apalagi nanti menghadapi bulan Oktober. Tentunya ada banyak tanggung jawab daripada segi keuangan. Dan oleh karena itu di sini kalau bisa saya katakan untuk nasihat keuangan ada dua. Yang pertama, kamu harus berhemat. Harus tahu batasan-batasan di dalam penggunaan uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali orang di sekeliling kamu yang ingin minjam uang sama kamu. Di sini jangan berikan pinjaman. Sampai sekarang jangan pernah berikan pinjaman. Karena apa? Nanti nagihnya susah. Kamu sedang butuh uang yang banyak. Jadi jangan sampai kamu meminjamkan uang kepada orang lain.
nanti kamu malah kayak jadi orang yang ngemis. Harga diri memang di situ. Niat hati memang ingin membantu, tetapi di sini kamu juga harus tahu kebutuhan kamu. Maka jangan kamu pinjamkan dulu uang kamu. Tahan dulu. Kemudian memang masalah yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan. Kalau bicara masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini memang ada suatu kontradiksi antara kamu dengan pasangan. Ada suatu hal yang bertolak belakang. Artinya apa? Kamu pengennya dingin, pasangan kamu pengennya panas. Sehingga apa? Sehingga ada suatu perbedaan pendapat yang cukup mencolok. Di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 ini. Apakah perbedaan yang mencolok itu akan menjadi masalah? Akan menjadi masalah jika dipersoalkan, tetapi sejauh tidak dipermasalahkan, tentunya itu tidak akan menjadi suatu permasalahan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Oke. Daripada segi asmara, di sini mungkin ada sebagian besar Gemini yang kondisi hubungan asmaranya sedang dalam kondisi yang anyep-anyep saja. Dalam kondisi yang datar, dikatakan baik juga tidak terlalu baik, dikatakan buruk juga tidak terlalu buruk. Atau bisa dikatakan kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kondisinya sedang datar-datar saja. Kemudian ada juga Gemini yang memang saat ini sedang ada terjebak konflik dengan pasangan. Nah, tetapi di sini memang Gemini masih bisa berpikir positif bahwa apa? Konflik yang terjadi di dalam hubungan asmara itu untuk mendewasakan berdua. Artinya apa? Ketika hubungan asmara itu ada masalah, seharusnya bisa dipilah-pilah mana hitam dan mana yang putih, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Nah, ini memang terkadang hal positif daripada zodiak Gemini, ketika ada masalah itu bisa memilah-milah seperti itu. Tetapi memang ketika Gemini ini sedang dalam kondisi yang tidak waras, memang terkadang Gemini sangat gengsi sekali untuk meminta maaf duluan. Bahkan untuk sekedar bertanya terlebih dahulu atau membuka obrolan ini terkadang memang sangat sulit sekali. Bukan gengsi sebenarnya, tetapi menjaga image terhadap pasangan. Dan ini terkadang pasangan yang harus peka dengan kondisi yang seperti ini. Itu kalau daripada segi hubungan asmara zodiak Gemini di hari Selasa 22 September tahun 2020. Kemudian bicara soal pekerjaan. Soal pekerjaan di sini saya ingatkan kamu harus berhati-hati. Karena apa? Karena memang di sini sepertinya di hari Selasa, Rabu sampai dengan Jumat ada beberapa kesalahan yang sepertinya akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Maka di sini kamu harus membunyikan alarm supaya tidak melakukan kesalahan di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan satu hal di dalam urusan pekerjaan kamu, usahakan kamu jangan terlalu mudah percaya kepada orang lain. Kalau kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu sendiri, ya lebih baik kamu usahakan selesaikan sendiri. Daripada malah kamu memberikan pekerjaan kamu kepada orang lain, malah nanti akan mengakibatkan kekacauan di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah keuangan, masalah keuangan memang di sini ada sedikit penurunan, tetapi penurunannya juga tidak terlalu signifikan banget gitu loh. Anjloknya itu juga nggak terlalu anjlok banget. Tetapi di sini memang kamu tentunya tahu kok bagaimana caranya ketika mengantisipasi kondisi ketika kondisi keuangan kamu menurun, apa yang harus kamu lakukan tentunya kamu tahu. Dan di sini kamu sudah bisa melakukan itu, jadi nggak perlu khawatir karena nanti di hari Rabu bahkan di hari Kamis kondisi keuangan sudah mulai merangkak naik lagi. Ya karena ya memang harus dipahami adalah rezeki itu setiap hari itu berubah-ubah. Takaran rezekinya berubah-ubah. Jadi di sini memang kamu harus memahami. Terkadang rezeki itu bagus, terkadang juga tidak terlalu bagus. Terkadang di atas juga terkadang di bawah. Jadi ini yang harus kamu pahami daripada segi rezeki kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles. Oke, daripada kondisi keuangan di sini sedang dalam kondisi yang baik. Artinya apa? Artinya di sini kondisi keuangan adalah hal yang positif yang ada di hari Selasa 22 September tahun 2020. Tetapi ketika kondisi keuangan kamu saat ini dalam kondisi yang baik,
tentunya kamu juga harus bisa menyeimbangkan timbangan daripada keuangan kamu. Kamu juga harus bisa menyimpan uang untuk kebutuhan kamu. Karena apa? Saat ini memang kamu bisa mencukupi semuanya, tetapi hari besok kamu juga harus punya pegangan. Kemudian yang kedua, di dalam kondisi keuangan kamu yang cukup lancar saat ini, kamu juga harus punya antisipasi dengan menyimpan dana tidak terduga. Dan nantinya dana tidak terduga ini bisa kamu gunakan untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Nah, keperluan yang mendesak ini akan datangnya kapan? Tidak di bulan September, tetapi nanti ketika memasuki bulan Oktober tahun 2020 akan ada beberapa keperluan-keperluan yang mendesak. Dan oleh karena itu kondisi keuangan kamu harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi supaya bisa lebih mengantisipasi itu daripada kondisi keuangan. Kemudian yang kedua, daripada urusan pekerjaan. Memang terkadang urusan pekerjaan tidak semua orang mengerti apa yang saat ini kamu kerjakan. Nah, di sini ketika kamu yakin pekerjaan kamu ini halal, pekerjaan kamu ini juga kamu merasa nyaman, dan kamu yakin passion kamu di pekerjaan kamu, maka jalanin aja, nggak usah terlalu menghiraukan penilaian orang lain terhadap apa yang kamu kerjakan. Toh juga kamu nggak minta makan sama mereka, jadi ngapain kamu ngurusin penilaian orang lain? Itu kalau daripada sisi pekerjaan. Nah, terakhir bicara soal masalah hubungan asmara. Hubungan asmara memang sedang berada dalam kondisi yang bisa dikatakan 70% sedang tidak baik-baik saja. Artinya apa? Artinya di sini pasangan kamu tidak bisa mengelola emosi dengan baik sehingga menyebabkan kamu agak sedikit kurang sreg dengan kondisi hubungan asmara kamu saat ini. Dan di sini kamu itu berharap pasangan kamu itu bisa lebih peka, pasangan kamu itu bisa mengakui kesalahan. Tetapi sampai dengan saat ini memang terkadang ada sebuah sekat yang dimana pasangan kamu memang masih belum mengakui kesalahan yang dia perbuat. Dan ini membuat kamu agak sedikit gondok dan agak sedikit kesel dengan kondisi hubungan asmara kamu saat ini. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Wands. Oke, kita bahas bicara daripada soal kondisi finansial dulu. Kondisi finansial di sini bisa dikatakan kondisinya cukup bisa terkendali, cukup bisa lancar, cukup bisa stabil. Tetapi di sini memang yang harus kamu pahami adalah daripada kondisi finansial kamu ada banyak sekali tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah daripada tanggung jawab keluarga kamu. Di sini kamu itu tidak tega untuk membiarkan keluarga kamu itu kesusahan. Jadi bagaimana caranya biar kamu itu mengutamakan kebahagiaan bagi keluarga kamu? Karena apa? Karena di sini memang keluarga adalah segalanya bagi kamu. Lebih baik kamu yang menderita daripada keluarga kamu. Dan di sini memang selalu saya katakan tanggung jawab kamu terhadap keluarga ini memang sudah tidak diragukan lagi. Nah, di sini kondisi keuangan kamu 70% alokasinya adalah untuk keluarga kamu. Dan kemudian sisanya 30% itu untuk kebutuhan kamu dan kebutuhan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua daripada urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan sebenarnya di hari Selasa ini bisa dikatakan semua pekerjaan bisa dituntaskan. Semua pekerjaan bisa diselesaikan. Tetapi daripada sisi yang lain memang ada beberapa hal aspek di dalam pekerjaan kamu yang memang masih belum bisa terselesaikan. Tetapi nggak usah khawatir dengan kemampuan kamu, dengan keteguhan kamu pasti bisa menyelesaikan urusan-urusan di dalam urusan pekerjaan ataupun urusan usaha kamu. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, memang di sini ada beberapa hal yang masih kamu tahan terhadap diri kamu dengan pasangan kamu. Artinya apa? Masih ada sesuatu yang masih kamu tutupi daripada pasangan kamu. Karena apa? Karena kamu tidak ingin menyebabkan situasi tambah chaos di dalam urusan asmara kamu. Sehingga lebih baik kamu pendam terlebih dahulu daripada ketika kamu ungkapkan malah menjadi suatu permasalahan. Karena memang di sini memang perlu pertimbangan ketika kamu akan menceritakan semuanya terhadap pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo. Di hari Selasa 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Oke,
Buat kamu yang punya zodiak Virgo, yang harus dipahami adalah setiap orang tentu punya masalah, setiap orang tentu punya bebannya masing-masing. Nah, di sini memang terkadang setiap manusia itu punya caranya sendiri-sendiri untuk membawa beban masalah yang saat ini sedang dihadapi. Dan di sini kalau bisa dikatakan masalah kamu ini sebenarnya tidak terlalu berat, tetapi terlalu lama kamu pegang, terlalu lama kamu bawa. Sehingga masalah yang tidak terlalu berat ketika terlalu lama kamu bawa tentunya ada rasa capek juga. Analoginya sederhana seperti ini. Kamu membawa gelas berisi air. Ketika gelas itu kecil nggak masalah kalau nggak dibawa terlalu lama. Tapi ketika kamu membawa gelas itu terlalu lama, maka tangan kamu akan pegel juga. Nah, seperti itu juga masalah kamu. Masalah kamu sebenarnya juga bisa dikatakan tidak terlalu berat. Karena apa? Ada zodiak yang masalahnya lebih berat daripada kamu. Dan di sini memang terkadang pembawaan kamu terhadap masalah ini masih menjadi permasalahan. Jadi di sini ketika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, apa yang terjadi? Ada kecemasan berlebihan, ada rasa kekhawatiran, ada perasaan tidak baik-baik saja. Nah, di sini terkadang ketika hal itu semua muncul akan mempengaruhi pikiran kamu, akan mempengaruhi aktivitas kamu. Sehingga apa? Sehingga segala sesuatu yang belum terjadi itu selalu kamu takutkan. Kamu terlalu khawatir besok akan seperti apa. Kamu terlalu takut besok akan terjadi seperti apa. Sehingga apa? Sehingga langkah kamu itu stagnan di situ. Baik di dalam urusan pekerjaan maupun urusan keuangan. Di sini kamu kenapa stagnan? Karena kamu terlalu takut untuk melangkah maju. Kamu nggak berani melampaui kemampuan kamu. Itu masalah utama kamu. Ditambah lagi daripada sisi hubungan asmara, di sini kamu tidak dapat penghargaan daripada pasangan kamu. Kamu sudah berjuang mengorbankan semuanya, mengorbankan pikiran, mengorbankan perasaan dan semuanya. Tetapi apa? Daripada sisi pasangan kamu tidak bisa menghargai itu. Maka dari itu saya katakan, kamu harus bisa memberikan, mencurahkan semuanya kepada seseorang yang bisa menghargai kamu. Kalau pasangan kamu tidak bisa menghargai kamu, bagaimana kamu bisa merasakan bahagia? Jadi di sini urusan asmara kesampingkan dulu, fokus dulu dengan beban yang kamu bawa ini. Selesaikan dulu beban yang kamu bawa. Baru ketika beban ini selesai, kamu baru memikirkan masalah asmara. Supaya apa? Supaya kamu lebih terstruktur lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Libra, saat ini kamu sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu. Dengan apa? Dengan mengatur kondisi keuangan kamu sedemikian rupa. Secara pemasukan memang tidak terlalu banyak. Secara kuantitas memang tidak terlalu banyak. Tetapi di sini kamu harus bisa mengatur kondisi keuangan kamu. Jangan terlalu boros. Intinya jangan terlalu boros lah. Di tengah kondisi perbaikan keuangan seperti saat ini, yang harus bisa kamu lakukan adalah memanajemen kondisi keuangan kamu dengan baik. Walaupun secara jumlah tidak terlalu banyak, tetapi ketika itu bisa kamu manage, setidaknya bisa mencukupi kebutuhan kamu. Itu yang pertama. Kemudian memang ketika bicara soal masalah, perlahan-lahan masalah itu sudah mulai terselesaikan. Walaupun memang tidak semuanya, tetapi di sini memang terkadang ada masalah-masalah yang sudah bisa diselesaikan. Dan kamu harusnya mensyukuri hal itu. Memang terkadang masalah utamanya masih menyeruak di dalam diri kamu. Tetapi masalah-masalah yang ada di pinggir-pinggir itu sudah bisa terselesaikan. Ibarat kata sebuah telur lah, telur goreng. Ini kuningannya, ini putihnya. Putihnya itu perlahan-lahan sudah mulai mengikis. Nah, tinggal kuningnya. Nanti ada waktunya untuk kuningnya ini atau pokok masalahnya ini akan terselesaikan. Dan tentunya ini perlu yang namanya pengorbanan. Perlu yang namanya perjuangan. Dan untuk menuju ke sana, usahakan jangan menambah masalah. Stop masalahnya sampai di situ. Jangan tambah masalah dengan masalah yang rumit lagi. Dan hentikan untuk mempermasalahkan segala sesuatu yang tidak terlalu penting di dalam kehidupan kamu. Kemudian bicara soal kehidupan kamu harus bisa open-minded. Jangan close-minded. Pikiran kamu harus terbuka. Harus bisa melihat berbagai sisi. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan hanya kamu terkurung di situ dengan masalah-masalah kamu.
Kalau kamu terus-menerus terkurung di dalam tempurung seperti ini, ya masalah kamu akan berputar-putar di situ. Ada merasa tertekan, terkesan membatasi diri dan sebagainya. Jadi di sini kamu harus bisa open minded melihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai point of view terhadap masalah kamu. Supaya apa? Supaya struktural penyelesaian masalah kamu itu lebih jelas lagi. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, jangan terlalu khawatir. Ketika hubungan asmara itu baik buat kamu, tentunya pasangan kamu bisa support kamu untuk menyelesaikan masalah. Kalaupun saat ini pasangan kamu nggak bisa support kamu untuk menyelesaikan masalah, nggak apa-apa, nggak masalah, no problem. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra. Di hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Two of Wands. Yang pertama di sini bisa dilihat daripada kondisi keuangan bisa dikatakan cukup stabil dan cukup aman daripada kondisi keuangan kamu, sehingga apa? Sehingga kamu tahu tujuan kamu kemana di dalam kondisi keuangan kamu. Kondisi keuangan kamu memang bisa dikatakan sampai dengan akhir September tahun 2020 nanti kondisinya sangat bagus sekali. Tidak ada sesuatu yang memprihatinkan lah, bahasanya seperti itu, daripada kondisi keuangan kamu. Tetapi memang kalau daripada sisi pekerjaan, kamu tentunya tahu dong ketika kamu sudah memberikan yang terbaik tetapi tidak dihargai, perasaannya akan seperti apa. Maka ketika di dalam urusan pekerjaan kamu ini ada masalah, kamu akan cenderung diam daripada banyak bicara dan menuntut penghargaan. Artinya apa? Artinya kamu sudah bisa memberikan yang terbaik tetapi tidak ada rasa penghargaan daripada tempat kerja kamu. Dan terkadang ini menjadikan masalah dan menjadikan kebimbangan yang ada di dalam diri kamu. Kemudian kalau bicara soal masalah hubungan asmara zodiak Scorpio di sini memang terkadang pola emosi ya. Pola emosi ini saling terbawa satu sama lain. Artinya apa? Ketika pasangan kamu emosi, kamu juga ikutan emosi. Jadi memang ketika keduanya sama-sama emosi, ini menyebabkan masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Jadi mungkin di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 ini, pengendalian emosi adalah hal yang memang harus bisa kamu antisipasi. Karena ketika hal ini tidak bisa diantisipasi, tentunya akan mengakibatkan beberapa persoalan yang ada di dalam urusan hubungan asmara kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa 22 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Page of Swords dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cups. Di sini artinya apa? Artinya di sini yang pertama kamu perlu menyediakan waktu dan tempat untuk diri kamu sendiri. Kamu perlu waktu untuk dirimu sendiri. Kamu perlu waktu untuk menenangkan diri kamu sendiri. Kalau di hari Senin kemarin saya katakan kamu perlu mengelola rasa kekhawatiran kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu bisa fokus untuk merencanakan solusi dan menyelesaikan hal-hal yang membuat kamu khawatir. Nah, di hari Selasa ini kamu seharusnya bisa mengimplementasikan daripada sesuatu hal tersebut. Dan di sini memang terkadang kamu perlu waktu sendiri untuk memikirkan dalam 3 hal. Memikirkan pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu bisa nggak untuk menjamin masa depan kamu? Itu harus bisa kamu pikirkan. Nyaman nggak kamu dengan pekerjaan kamu saat ini? Apa tujuan kamu dengan pekerjaan kamu saat ini? Sehingga itu harus kamu pertegas, ada garis tegas terhadap pekerjaan kamu. Kemudian bicara soal usaha yang ada di dalam diri kamu. Usaha kamu ini nanti planningnya akan seperti apa? Planningnya di bulan Oktober akan seperti apa? Dan planningnya di tahun 2021 nanti akan seperti apa. Jadi harus ada sebuah titik di mana kamu itu tahu usaha kamu ini akan kamu bawa kemana. Dan kemudian yang ketiga daripada kondisi keuangan. Kondisi keuangan kamu juga harus bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak terlalu penting. Jadi jangan terlalu seperti beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu ketika kondisi keuangan jebol, tidak terkontrol dan mengakibatkan permasalahan daripada kondisi keuangan kamu. Walaupun bisa dikatakan di hari Selasa ini kondisi keuangan kamu cukup stabil, tetapi kalau kamu tidak bisa memanage dengan baik, tentunya ini akan mengakibatkan sebuah permasalahan dan ini harus bisa kamu antisipasi. Terus hubungan asmara bagaimana? Kalau bicara soal masalah hubungan asmara, memang di sini kamu, karena di awal tadi saya katakan kamu perlu waktu untuk dirimu sendiri,
maka di sini hubungan asmara tidak terlalu berpengaruh penuh terhadap apa yang kamu lakukan. Toh juga pasangan kamu dalam tanda kutip belum bisa menjadi pendengar yang baik terhadap masalah kamu. Dan di sini kamu perlu waktu untuk dirimu sendiri untuk lebih tenang dan lebih semangat lagi ketika memasuki minggu terakhir di bulan September tahun 2020 ini. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Selesai sudah kedua belas zodiak saya bacakan, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Selamat ulang tahun buat kamu yang ulang tahun di hari ini, dan ketika pembacaan ini bagus atau resonate dengan kamu, semoga bisa jadi referensi dan motivasi buat kamu. Dan ketika ada hal yang kurang baik, semoga bisa dijadikan suatu bentuk kehati-hatian buat kamu. Dan resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat teman-teman yang sudah kirim pesan di inbox, sudah kirim pesan di DM Instagram yang belum dijawab, silahkan tulis di komentar nama akun kamu apa supaya bisa saya search dan segera bisa saya jawab. Dan buat yang mau request di komentar, silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab komentar daripada teman-teman semua. Oke? Buat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru daripada zodiak kamu yang update setiap hari di channel Zodiak Harian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.